praktek ngajar. Nah kebetulan kita izin sama Pak Andri. Nah Pak Andrinya kan udah masuk, jadi langsung sama kita, jadi saya buka. Nah karena kebetulan Pak Andri nggak masuk dan pelajaran sekarang itu akan membahas tentang hijrahnya Nabi ke kemana? Ke Madinah. Nah mungkin yang nanti akan disampaikan oleh ini kakak yang satu ini. Gimana? Maaf ya, kita ada sehat kan semua? Alhamdulillah. Teman-teman bisa dimulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas Pak Andri yang sudah memberikan waktu untuk observasi. Ini absen apa gimana? Untuk kelasnya siapa? Siap. Ini dia Pak. Ini biasa gitu aja yang biasa gitu. Siap. Jawab. Ini mau subscribe, tolong dipimpin ya. Baca doa dulu. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas otomatisasi. Apa? Bisnis. Ya, jadi Bisnis. Dan pemasaran ya? Ya. Cicil sahabat. Mungkin pertama-tama saya akan absen dulu ya. Abdul Ihsan Lubis. Afrizal Darmawan. Izin apa sakit? Izin.
Natasha Nabila, Auli Akbar, Aziz, Dela Destiana, Diana Rianti, Dwi Desato, Hafiz Fadila, Laida Tria, Muhammad Fadil, ini namanya oh Muhammad Dipa Adil, Safian Dip, Muhammad Azril, Muhammad Rafi Ramadan, Muhammad Rafli, Muhammad Raihan, Naila Sakban, Nur Anissa, Rahmat, Sandi Yuda, Silvi Rika, Talita, Pinkan, Firanda, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Wahab Syiabuddin. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun. Sekarang kita belajar bab 3 ya? Baik. Kita akan mempelajari sejarah tentang dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Jadi untuk poin yang A, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah, kota Madinah itu namanya Yasrib. Jadi sempat ganti nama, dan asal akar kata dari Madinah itu bisa dibilang dari tamadun, yang artinya peradaban. Nah, dari di penduduk mayoritas penduduk Yasrib itu di sana mayoritasnya dari suku bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Nah, di sana cuma ada 2 suku bangsa ya, tanpa adanya kepemimpinan. Misal kayak presiden lah gitu, nggak ada di situ. Cuma ada ketua-ketua suku dari beberapa suku yang ada di sana. Nah, itu
karena tanpa adanya kepemimpinan, beberapa suku yang ada di sana saling bentrok lah gitu, saling memperebutkan kekuasaan untuk memimpin seluruh masyarakat yang ada di Yathrib. Nah, Rasulullah hijrah itu ada alasannya. Untuk alasan Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib itu karena kekejaman kaum musyrik Quraisy di Mekah. Jadi pada saat itu kekejaman di Mekah sangat frontal. Nah, untuk pembagian hijrahnya itu ada bertahap ya. Ada yang sendiri-sendiri, bahkan kelompok-kelompok kecil. Jadi biar masyarakat Quraisy yang ada di Mekah itu nggak curiga gitu. Jadi cuma beberapa secara bertahap. Nah, sedangkan walaupun sudah beberapa yang berangkat, Rasulullah SAW itu masih menetap di Mekah karena Rasulullah masih menunggu izin dari Allah, menunggu wahyu. Nah, baru tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau tanggal 28 Juni tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW hijrah. Jadi kelompok-kelompok kecil itu hijrah secara diam-diam ke utara atau ke Yathrib. Nah, di sini ada tujuan hijrah ya. Untuk yang pertama, untuk menyelamatkan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Nah, jadi untuk menyelamatkan umat Islam yang di Mekah, jadi pada hijrah ke Yathrib. Karena di Yathrib tempat ada Aqabah ya, Aqabah 2. Itu di sana tuh Aqabah 2 tuh tempat ada kayak perjanjian gitu. Pokoknya umat muslim yang ada di Yathrib itu akan melindungi Nabi Muhammad SAW dan umat muslim yang ada di Mekah. Dan yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan dan meninggikan agama Islam. Nah, sekarang kita lanjut ke poin B, substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Substansinya ada beberapa. Yang pertama, membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Nah, jadi saling menguatkan saling menguatkan tali silaturahmi dari kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin itu kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kaum Ansor itu yang menyambut. Dan yang kedua, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam. Dan yang terakhir, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Jadi dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam itu diajarkan di kota Yathrib. Sampai sini dapat dipahami? Mayoritas yang di Yathrib itu mayoritasnya dari suku apa? Apa? Dari kau? Tadi Yahudi ya? Arab dan suku Yahudi.
Lutfi udah mulai ya, belum bisa memahami lah. Mungkin lebih jelasnya saya akan menceritakan nanti. Sekarang kita lanjut ke dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu ditujukan kepada yang pertama, orang-orang yang sudah masuk Islam, bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam, baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah. Kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal soleh, yang bahagia di dunia akhirat. Nah, itu dakwah yang ditujukan kepada orang-orang tersebut. Jadi yang pertama kepada orang-orang Islam yang sudah masuk Islam, dan yang kedua kepada orang-orang yang belum masuk Islam. Nah, sekarang saya akan menceritakan pada saat hijrah ya. Jadi setahun sebelum Rasulullah SAW menganjurkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah, ada keluarga kecil Abu Salamah yang telah lebih dahulu hijrah. Bahkan mereka sudah pernah hijrah ke Taif ya. Dan ketika keluarga kecil Abu Salamah pulang dari hijrahnya dari Taif, itu mereka mendapat kabar meninggalnya Abu Thalib. Itu sangat sangat terpukul lagi, sangat kehilangan dengan sosok yang melindungi keluarga mereka. Nah, keluarga kecil Abu Salamah ini, jadi Abu Salamah itu sama istrinya itu sama-sama dari kaum Makhzum, akan tetapi dari cabang yang berbeda. Abu Salamah dari Bani Abdul Asad, sedangkan Ummu Salamah dari Bani Mughirah. Nah, Ummu Salamah ini salah satu buku ya dari Abu Jahal. Nah, ketika mereka dapat kabar gitu kalau Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya hijrah, akhirnya mereka langsung bergegas melakukan hijrah ke Yasrib atau Madinah. Nah, pada saat mereka berangkat, baru di perjalanan gitu, baru perjalanan sebentar lagi, keluarga mereka tuh dijegat dari beberapa pemuda dari Bani Mughirah, keluarganya istrinya. Nah, mereka dijegat, lalu istrinya Ummu Salamah beserta anaknya ditarik kembali ke Mekah. Ditarik lagi ke Mekah. Akhirnya Abu Salamah yang seorang diri nggak bisa melawan lah gitu. Kira Abu Salamah cuma bisa menenangkan istrinya untuk mengikuti arahan dari beberapa pemuda Bani Mughirah. Nah, dan pada akhirnya Abu Salamah seorang diri lanjut hijrah ke Yathrib. Jadi ini salah satu contoh gelombang hijrah. Abu Salamah ini yang seorang diri ya. Lalu setelah penarikan istri dan anaknya dari keluarga Abu Salamah, dari Bani Abdul Asad,
mereka nggak setuju gitu, nggak setuju kalau anak dari Abu Salamah di hak asuhnya diambil alih gitu, diambil alih. Akhirnya kayak sempat perebutan hak asuh antara Bani Abdul Asad dengan Bani Mughirah. Nah, setelah Bani Abdul Asad memberikan alasan yang lebih kuat, akhirnya keluarga dari Abu Salamah, dari Bani Abdul Asad itu memenangkan hak asuh anaknya. Akhirnya anaknya kembali diambil oleh keluarga Bani Abdul Asad. Sedangkan istrinya ya nggak bisa, soalnya kan dia itu keluarga mereka gitu, dari Bani Mughirah. Lalu akhirnya dari keturunan kaum Makhzum itu sempat kayak ada simpati lagi tuh, kasihan ke keluarga kecil Abu Salamah, karena kan jadi tercerai berai, dan pada akhirnya beberapa keturunan dari kaum Makhzum itu kayak ngajuin biar dibebasin aja gitu, biarin keluarga kecil mereka. Dan pada akhirnya Ummu Salamah dibebaskan, akan tetapi nggak ada yang mengantar gitu, nggak ada yang mengantar ke Yasrib. Akhirnya Ummu Salamah memberanikan diri untuk hijrah bersama anaknya Salamah. Nah, pada saat di perjalanan di pertengahan gurun pasir gitu, mungkin kalau bagi para pedagang jarak antara Mekah ke Madinah itu kayak udah biasa lah gitu. Sedangkan bagi seorang Ummu Salamah itu bukan hal yang biasa, karena Ummu Salamah belum terlalu paham jalur di gurun pasir. Akhirnya pada saat Ummu Salamah tersesat, Ummu Salamah bertemu dengan Utsman bin Abi Thalha. Seorang pemuda yang waktu pada saat ketemu itu masih kafir lah. Dan pada akhirnya Utsman bin Abi Thalha itu memaksa Ummu Salamah untuk membiarkan dia mengantar ke Yasrib atau tempat yang dituju Ummu Salamah. Akhirnya setelah diberi izin dan udah melihat pemukiman yang banyak pohon kurmanya, akhirnya Utsman berkata kepada Ummu Salamah, jadi selama Abu Salamah pergi sendiri, Abu Salamah tinggal di Quba. Quba itu pemukiman yang banyak pohon kurmanya lah. Akhirnya setelah Utsman dan Ummu Salamah udah dekat dari Quba, akhirnya Utsman berkata, suamimu berada di desa itu, masuklah ke sana dengan rahmat Tuhan. Akhirnya Ummu Salamah pergi ke desa itu, dan Ummu Salamah dalam hatinya itu berkata, sungguh tidak ada satupun keluarga muslim yang mengalami cobaan seberat keluarga Abu Salamah, dan aku tak pernah melihat orang yang lebih mulia daripada Utsman bin Abi Thalha. Nah, akhirnya keluarga kecil ini kumpul dan menambah tali silaturahmi antara penduduk muslim Mekah dengan muslim yang ada di Yathrib. Dan Rasulullah SAW pun lebih mempererat dengan Aqabah kedua. Jadi Aqabah kedua yang tadi dijelasin ya, kalau penduduk Yathrib akan melindungi Rasulullah
dan penduduk muslim yang ada di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita atau berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku bermimpi hijrah dari Mekah menuju daerah yang banyak pohon kurmanya. Mula-mula aku menyangka itu adalah daerah Yamamah atau Hajar, namun ternyata daerah Yatsrib. Nah, dari sini akhirnya beberapa sahabatnya hijrah ke kota Yatsrib. Kira kelompok-kelompok kecil mulai meninggalkan Mekah secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan, agar tidak curiga gitu. Agar kaum Quraisy tidak curiga atas perginya beberapa kaum muslim yang ada di Mekah. Pada saat beberapa kelompok kecil yang mulai meninggalkan Mekah, itu sahabat Abu Bakar pengen ikut gitu, izin ke Rasulullah, akan tetapi Rasulullah melarang. Rasulullah berkata, janganlah engkau terburu-buru, karena aku masih menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abu Bakar bingung, akhirnya nanya ke Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apakah Anda berharap saya akan menjadi pendamping nantinya? Akhirnya Rasulullah berkata, ya. Nabi memancarkan kesungguhan. Nah, tapi ada lagi nih sahabat yang izin ke Nabi untuk bergabung kepada kelompok-kelompok kecil yang akan meninggalkan Mekah. Nah, itu sahabat Umar bin Khattab bergabung bersama dengan saudara muslim lainnya, dan itu diizinkan oleh Nabi untuk hijrah ke Yatsrib. Ada dua pemuda yang ingin ikut gabung nih bareng sama Umar bin Khattab. Yang pertama namanya itu Iyas Ibnu Abi Rabi'ah dan Hisham Ibnu Al-Asad. Nah, mereka kira janjian mau ketemu di daerah irigasi Bani Gifar. Akhirnya pas mereka bertemu, ternyata yang datang tuh cuma Iyas Ibnu Abi Rabi'ah, karena Hisham Ibnu Al-As itu ditahan, nggak boleh berangkat, ketangkap. Dia disuruh dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyangnya. Nah, akhirnya Umar berdua berangkat bersama Iyas menuju Kuba. Dan pada akhirnya setelah Umar dan Iyas sampai di Kuba, Umar dan Iyas disambut oleh Amr ibnu Auf. Mereka disambut sangat-sangat seperti keluarga sendiri, karena ya sesuai yang ada di Aqabah, karena mereka akan menyambut, menyediakan makanan, dan menganggap penduduk muslim yang ada di Mekah itu seperti keluarganya sendiri. Akan tetapi tidak lama dari itu datang Abu Jahal dan Harith Ibnu Hisham. Mereka berkata bahwa ibunya Iyas juga telah bernazar tidak akan berteduh, tidak akan menyisir rambutnya sebelum Iyas kembali ke Mekah. Dan pada akhirnya Umar nih yang udah yakin gitu kalau itu cuma pembohongan gitu. Kira Umar berkata, demi Allah wahai Iyas,
Mereka hanya ingin memperdayaimu agar engkau meninggalkan agamamu. Jauhi mereka demi Allah. Jika kutu-kutu itu mulai membuatnya kesal, niscaya ibumu akan menyisir rambutnya. Dan apabila mentari Mekah telah menyengat kulitnya, dia pasti akan berseduh. Itu perkataan Umar kepada Iyas, agar Iyas tidak mendengarkan perkataan dari Abu Jahal dan Harith. Selanjutnya itu walaupun Umar sudah berkata gitu, Iyas tetap tetap ngikutin perkataan Abu Jahal karena taatnya Iyas kepada ibunya gitu. Akhirnya Iyas tetap percaya kalau ibunya ngomong kayak gitu, bernazar kayak gitu. Akhirnya Umar berkata, jika itu keputusanmu, bawalah untaku yang penurut ini. Jika engkau merasa ada hal-hal yang mencurigakan, selamatkanlah dirimu dengan unta itu. Dan pada akhirnya Iyas dengan Abu Jahal kembali ke Mekah. Dan pada saat di perjalanan, kan Abu Jahal tahu nih kalau ontanya bukan onta sembarangan gitu, onta terlatih. Akhirnya Abu Jahal tuh pura-pura bilang kalau untanya Abu Jahal capek dan minta tumpangan ke Iyas, ke untanya Iyas. Dan pada akhirnya Iyas gak punya curiga sama sekali. Nah, akhirnya Abu Jahal diangkut gitu, diperbolehkan duduk ke onta Iyas. Dan ternyata setelah Abu Jahal naik, Iyas ditangkap dari belakang, tangannya dibelenggu. Dan ternyata ya emang benar gitu, kecurigaan Umar terjadi. Dan pada akhirnya Abu Jahal membawa Iyas ke Mekah seperti tawanan yang siap disiksa. Setelah nyampe Mekah, Abu Jahal ngomong ke penduduk Mekah, penduduk Quraisy Mekah, wahai penduduk Mekah, lakukanlah terhadap orang-orang lemah kalian seperti yang kami lakukan terhadap tawanan kami ini. Akhirnya setelah Abu Jahal melihat kaum muslim yang ditawan, itu kaum muslim yang ada di Mekah kembali dicari-cari sama kaum Quraisy, jadi buronan lagi, semakin ricu. Akan tetapi kaum Quraisy tidak berani langsung membunuh karena akan terjadinya perang saudara dan takut akan ancaman dari kota Yathrib. Kaum Quraisy itu nggak berani langsung membunuhin satu-satu penduduk muslim yang ada di Mekah karena ya itu udah sempat ada Aqabah 2 kan, sama kota Yathrib, jadi takut ancaman. Dan kalau dibunuh juga kan ada beberapa dari suku yang pasti gak terima, juga bakalan terjadi perang saudara. Ini salah satu alasan kenapa para sahabat dan Nabi hijrah ke Yathrib, karena semakin rusuh dan ancaman. Sekarang Dar an-Nadwa. Dar an-Nadwa itu tempat rapat, tempat berkumpulnya para petinggi, para tetua Quraisy, tempat biasa mengumpul gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW itu masih di Mekah tetap aman karena ada Bani Hashim, Muthalib dan Mut'im Ibnu Adi yang melindungi Nabi ketika di Mekah sambil menunggu wahyu datang dari Allah.
gak lama dari itu dapat kabar kalau Mut'im Ibnu Adi itu meninggal. Akhirnya itu jadi kayak kesempatan lah gitu. Perlindungan Nabi udah mulai berkurang. Akhirnya para tetua Quraisy ngadain rapat pada hari Kamis 26 Safar tahun 14 Kenabian. Jadi pada ngumpul buat merencanain perencanaan selanjutnya. Di Dar An-Nadwa ini mereka kan pada kumpul dari beberapa tetua Quraisy. Nah, ada seseorang lelaki tua yang kelak akan diketahui sebagai sesosok iblis yang menyamar menjadi manusia. Nah, jadi pas mau rapat ini ada iblis yang menyamar jadi manusia, yang menjadi sosok lelaki tua. Nah, pada saat lelaki tua ini datang gitu ke Dar An-Nadwa, beberapa tetua dari kaum Quraisy sempat kebingungan, nanya gitu, kalau lelaki tua ini itu siapa? Nah, akhirnya lelaki tua ini berkata, aku seorang renta dari Najd. Aku datang untuk mendengar musyawarah kalian. Siapa tahu aku bisa memberikan pertimbangan. Nah, akhirnya lelaki tua ini diizinkan untuk mengikuti musyawarah yang ada di Dar An-Nadwa. Selanjutnya itu pas rapat ada saran dari Abu Al-Bukhturi yang menyarankan Nabi dipenjara hingga mati kelaparan seperti para penyair tempo dulu. Nah, saran itu tuh ditolak sama iblis ini yang menyerupai lelaki tua. Karena apa? Kalau Nabi dipenjara sampai mati kelaparan, itu bakalan timbul rasa kesal gitu dari beberapa umat muslim, dan yang nantinya pasti akan menyelamatkan Nabi Nabi Muhammad SAW. Dan ada lagi saran dari Abu Al-Aswad Rabi'ah Ibnu Amr, menyarankan agar Nabi diusir dari kota kembali, ditolak. Jadi Abu Al-Aswad itu nyaranin biar Nabi diusir aja gitu. Tapi ditolak lagi nih sama iblisnya. Karena yang ditakutkan kalau Nabi diusir dari Mekah aja, itu bakalan nambah pengikut nanti di luar sana. Takut jadi ancaman. Akhirnya ada rencana dari Abu Jahal. Abu Jahal menyarankan untuk mengutus beberapa pemuda yang terlatih untuk dipersenjatai dan membunuh Nabi dengan serempak, dan disetujui oleh iblis yang menyamar menjadi seorang laki-laki. Nah, saran ini disetujui oleh iblis. Jadi iblis nyaranin, ya bisa dibilang nyaranin biar langsung dibunuh aja gitu. Nah, setelah saran ini disetujui, Kamis 1 Rabiul Awal, Jibril kembali turun ke bumi menyebarkan izin hijrah dari Allah Subhanahu wa taala dan memberitahukan agar Nabi tidak tidur di ranjangnya. Nah, jadi Jibril ngasih tahu karena ancaman yang akan datang dari beberapa pemuda yang akan berencana membunuhnya. Nah, akhirnya setelah dapat kabar dan dapat izin gitu dari Allah melalui malaikat Jibril, akhirnya Rasulullah SAW berencana untuk berangkat ke rumah Abu Bakar. Dan pada saat itu Nabi menyuruh Ali untuk tidur di ranjangnya,
bukti ranjangnya menggantikan Nabi untuk mengelabui beberapa pemuda yang akan membunuh Nabi di rumahnya. Akhirnya Nabi berangkat ke rumah Abu Bakar. Nah, pada saat Nabi sembunyi-sembunyi gitu berangkat menghindar dari beberapa pemuda yang terlatih, Nabi sempat ketahuan sama satu orang yang sangat mengenali, tapi nggak tahu pemuda itu kalau Nabi diancam ingin dibunuh gitu. Akhirnya pemuda itu jadi kan beberapa pemuda yang pengen dibunuh itu ngepung rumah Nabi. Akan tetapi Nabi Muhammad lolos. Nah, orang yang melihat Nabi Muhammad sudah pergi, nyamperin tuh ke beberapa pemuda. Kan dia udah tahu, akhirnya nanya ke beberapa pemuda, kalian pada nyari apaan? Kami sedang mencari Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Lalu pemuda yang sempat melihat Nabi Muhammad itu berkata bahwa Nabi Muhammad telah pergi dari rumahnya. Akan tetapi beberapa pemuda yang sudah mengepung Nabi Muhammad nggak percaya karena melihat dari jendela gitu, melihat kalau masih ada yang tidur di kamarnya menggunakan selimut. Akhirnya Nabi Muhammad memberitahu Abu Bakar di rumahnya kalau Nabi Muhammad diberikan izin hijrah ke Yathrib. Nah, tetapi Nabi dan Abu Bakar itu nggak langsung ke arah utara, melainkan agak ke selatan menuju Gua Tur. Bisa ya? Ya, mungkin sampai sini aja. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi